perumpamaan ini, sebenarnya di sana di awal cerita kita boleh bangga dan kagum terhadap orang yang disebut kaya itu. Tetapi pada akhir kisah kita mempunyai rasa kasihan. Kasihan orang tersebut. Kita bangga karena ia sungguh menjadi orang yang berjuang dan berusaha supaya tanahnya itu membawa hasil yang berlimpah-limpah. Kita bisa bayangkan pasti dia seorang yang pekerja keras. Mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah hanya oleh mereka yang rajin dan tekun bekerja. Dan orang yang disebut dalam perumpamaan ini membuktikan itu. Ia mempunyai hasil tanah yang berlimpah-limpah. Kita lalu ingat ketika Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Murid-muridnya bingung karena tidak punya uang untuk memberi makan. Padahal Yesus katakan kepada mereka, kamu yang harus memberi mereka makan. Maka penting di sini saudara-saudari mengusahakan supaya kebutuhan duniawi itu tercukupkan. Perlu ada kerja dan usaha yang tekun. Kita masih bangga dengan orang itu bahwa kemudian ia memikirkan masa depannya. Maka dia membuat lumbung yang lebih besar untuk menyimpan harta bendanya. Bukankah kita tidak kagum kepada mereka yang mampu mengelola keuangannya, bahkan sudah memikirkan jauh ke depan masa depannya? Dan itulah kekaguman kita terhadap orang ini. Menjadi sia-sia seperti bacaan pertama dan menjadi orang kaya yang bodoh dan kemudian kita kasihan kepadanya karena ternyata orang ini adalah orang yang serakah. Begitu perumpamaan dimulai oleh Yesus. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Orang yang kita kagumi itu ternyata dia bodoh dan sia-sia karena ia menempatkan seluruh dirinya, seluruh miliknya hanya untuk dirinya sendiri. Kekayaannya, pengetahuannya, bakat-bakatnya, kemampuan-kemampuannya, kekuasaannya, kedudukannya, semua untuk dirinya sendiri. Dia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Bisa kita bayangkan kalau seluruh hartanya, seluruh dirinya, seluruh kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya, pengetahuannya, bahkan keluarganya, dia kurung di dalam sebuah lumbung untuk dirinya sendiri. Dan di sanalah kita menjadi kasihan, menyaksikan karena kemudian kekayaannya itu, apa yang ia miliki itu, tidak ada manfaatnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Ia sendiri bahkan tidak mempunyai teman bercakap-cakap. Kita dengar tadi, ia bertanya, lalu ia jawab sendiri. Betapa sedihnya hidup seperti itu, yang terkurung di dalam pikiran diri sendiri, dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Harta dan kekayaan membuat dia menjadi mengurusi dirinya sendiri, dan karena itu
selalu mau mengumpulkan segala-galanya untuk dirinya. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, tentu kita tidak ingin mengalami nasib menjadi sia-sia dan menjadi orang kaya yang bodoh. Mari kita menempatkan kekayaan kita, mari kita menempatkan apa yang ada pada diri kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, tetapi juga untuk menghantar kita kaya di hadapan Allah. Mari kita menggunakan apa yang ada pada diri kita, segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan, supaya itu membuat kita tetap kaya di hadapan Allah. Dan bacaan kedua menjadi nasihat yang benar, nasihat yang bagus untuk kita pakai, supaya menjadi orang yang kaya di dunia ini dan kaya di hadapan Allah. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose sangat jelas menegaskan, carilah perkara di atas di mana Kristus berada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah yang membuat kita memiliki segala-galanya, dan karena itu mari kita menyatukan seluruh diri kita sama seperti Kristus. Ia memperhatikan Allah Bapanya, ia memperhatikan sesamanya, dan ia menempatkan segala-galanya di hadapan Allah yang menjadi tujuannya. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi orang-orang yang bijaksana, bekerja dan berusaha untuk hidup di dunia, sambil tetap juga berusaha dan bekerja untuk memperoleh harta surgawi.